Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakra Andika Surya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari GIS dalam kehidupan sehari-hari. GIS itu adalah Geographical Information System, atau yang dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai sistem informasi geografis. Sebelum masuk topik utama pembahasan, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu nih, agar kita mengerti apa maksudnya. Kenapa bisa GIS itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Sistem informasi geografi adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi yang unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Pengertian lain mengenai GIS adalah rangkaian sistem komputer untuk men-capture, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan ini membedakan GIS dari alat informasi sistem lainnya yang dapat membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Dengan keunggulannya, yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan. Jadi singkatnya, sistem informasi geografi itu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja komponen dalam sistem informasi geografi. Yang pertama yaitu ada hardware, komputer, HP, ataupun laptop. Ya itulah. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Komponen sistem informasi geografi yang berupa program-program mendukung kerja sistem informasi geografi seperti input data, proses data, atau output data. Contohnya adalah seperti ArcView atau ArcGIS. Lalu setelah itu ada brainware atau manusia ya, untuk menjalankan sistem informasi geografi ini. Lalu bagaimana GIS bekerja? GIS menyimpan informasi tentang dunia sebagai kumpulan lapisan tematik yang dapat dihubungkan bersama-sama oleh geografi. Konsepnya sederhana namun sangat kuat dan serbaguna. Ini telah terbukti sangat berharga untuk memecahkan banyak masalah dunia nyata, dari pelacakan kendaraan, untuk merekam detail aplikasi perencanaan, hingga pemodelan sirkulasi atmosfer global. Referensi geografis itu berisi eksplisit seperti garis lintang dan garis bujur atau koordinat grid nasional. Atau referensi implisit seperti alamat, kode pos, tanda tegakan hutan, atau nama jalan. Proses otomatis yang disebut geocoding digunakan untuk membuat referensi geografis eksplisit dari implisit. Model vektor dan raster GIS. Sistem informasi geografis bekerja dengan dua jenis data geografis yang berbeda secara fundamental, yaitu model vektor dan model raster. Dalam model vektor, informasi titik, garis, dan poligon dikodekan dan disimpan sebagai kumpulan koordinat X dan Y. Lokasi fitur titik seperti lubang bor dapat digambarkan oleh koordinat X, Y tunggal. Fitur linier seperti jalan dan sungai dapat disimpan sebagai kumpulan titik koordinat. Fitur poligonal seperti wilayah penjualan dan daerah tangkapan sungai dapat disimpan sebagai loop tertutup koordinat.
Model vektor sangat berguna untuk menggambarkan fitur diskrit, tetapi kurang berguna untuk menggambarkan fitur yang terus berubah seperti jenis tanah atau biaya aksesibilitas untuk rumah sakit. Model raster telah berevolusi untuk memodelkan fitur berkelanjutan seperti itu. Gambar raster terdiri dari kumpulan sel grid seperti peta, gambar yang dipindai, baik model vektor dan raster menyimpan data geografis memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. GIS modern mampu menangani kedua model tersebut. Lanjut, kita ada analisis dari data GIS. Yang pertama ada analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Selanjutnya ada analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga ada analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat ada analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa perimeter objek dan luas wilayahnya. Dan yang terakhir ada analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi atau bentuk 3D. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Lalu fungsi dari sistem informasi geografi tersebut untuk inventaris sumber daya alam, yaitu bisa mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, besi, emas, dan atau barang-barang tambang lainnya. Selanjutnya mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, atau untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Atau bisa juga memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Yang kedua, ada untuk perencanaan pembangunan. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis ini, dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Selanjutnya yang ketiga, ada perencanaan ruang. Sistem informasi geografis ini bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dan pengembangan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, penggunaan lahan baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit, seluruhnya menggunakan sistem informasi geografis. Yang keempat, ada sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Lalu ada juga sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana atau penanggulangan bencana.
Sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama atau untuk penanggulangan bencana. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area, dan mengidentifikasi luas area yang terkena bencana dan lain sebagainya. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan maps untuk mencari alamat, mencari tempat makan, atau kita bisa juga memberi suatu rating kepada suatu tempat tersebut. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Mohon maaf bila tidak sempurna, karena saya juga hanya manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mampir. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.